Dari situ ada teriakan minta tolong bang, tolong cina, tolong cina. Itu cewek bang, suara cewek bang. Saya juga panggil langsung ke abah saya yang lagi tidur. Bah, bangun bah, ada yang minta tolong bah. Abah saya inisiatif buat ngecek ke rumah gempa itu. Namanya merinding bang. Wah, dilihat nggak ada siapa-siapa bang. Kosong. Kosong. Setiap hari ngaji atau gimana, tapi tetap aja bang, gangguan ada terus bang. Tetap bang itu gangguan dari almarhum ini bang. Tiap hari diteror bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capsule. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu tamu jauh. Ya betul, dari Cianjur, Jawa Barat. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu ada nih tragedi gempa bumi. Bisa dibilang Cianjur berkabung ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sebanyak 237 kali gempa susulan mengguncang wilayah Cianjur dalam 5 hari terakhir. Semoga kejadian ini nggak terulang lagi ya, dan semoga di Indonesia baik-baik aja. Dan kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalamannya waktu beliau di sana. Nah, kebetulan beliau itu tinggal di daerah yang terdampak gempa tersebut. Dan di sana beliau mengalami nih kejadian horornya. Oke, langsung kita kenalan siapa akang-akang di samping gue ini. Halo Kang, siapa namanya Kang? Pani Septiansyah bang. Pani Septiana, Ya. Septiansyah. Ya. Bisa dipanggil siapa Bang? Pani aja dah. Pani ya? Ya. Oke, siap Bang Pani. Ini kejadian tahun berapa nih Bang? Tahun 2022, 2022 ya? 21 November. Oke, dan kita terima kasih baik Bang Fani ya. Udah jauh-jauh dari Cianjur, nyempetin waktunya buat datang ke sini nih. Dan berbagi kisah pengalaman horornya ke teman-teman semua. Oke, tahan dulu Bang Fani ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Oke, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh, lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita ke gibah misteri. Gimana Bang Pani, kisah pengalaman nih Bang? Gempa Cianjur itu tanggal 21 November kan ya. Saya posisi lagi di Depok. Dan saya gak ngalami gempa besar itu bang. Nah di gempa itu saya begitu kejadian gempa, saya langsung ditelepon sama istri saya. Begitu ada sinyal itu bang. Gempa di sini tetangga kita itu apa ketiban katanya. Gak ada yang nolongin, cuma si abah doang. Itu minta tolong, minta bantuan ke kampung sebelah atau gimana ke tetangga itu memang pada kemana, gak ada, pada keluar katanya. Suami-suaminya pada kerja, masih pada kerja. Dan kan kejadian itu jam 2 siang kan ya, masih pada tidur atau gimana kan ya. Ada itu 3 korban, semua itu diselamatin sama abah saya, bapak saya itu. Cuman 1 orang aja yang ke evakuasi sama abah saya. Nah, gak lama kemudian kan sekitar jam 3, jam 4, yang 2 itu baru ke evakuasi bang. Yang 1 yang pertama itu yang dievakuasi sama abah saya udah dibawa ke rumah sakit. Nah, yang 2 itu baru dievakuasi. Kalau boleh tahu dia kenapa nih Bang? Yang pertama itu tertimpa bang, ke kakinya bang, tertimpa reruntuhan. Kakinya doang bang, setengah badan bang, semua ini pada hancur bang. Tapi alhamdulillah itu masih hidup, pertama. Nah, yang 2 itu patah tulang aja, tangan sama kaki. Nah, yang 1 lagi ininya aja sobek bang. Kepalanya? Ya, kepalanya sobek. Akhirnya yang 2 itu dievakuasi, dibawalah ke rumah sakit. Nah, dari situ kan pemadaman listrik lama kan ya. Gak ada sinyal, saya juga nelpon susah bang. Susah banget mau nelpon, mau kabarin juga. Akhirnya saya inisiatif jam 6 sore itu pulang ke Cianjur.
Sambil saya bawa logistik lah, bawa makanan buat di Cianjur, takutnya jaga-jaga kan nggak ada makanan atau gimana ya. Saya belanja lah sepenuh motor itu sama logistik. Itu Bang Penny sendirian ke sana balik? Sendirian, tadinya mau sama tetangga saya karena saya kan bawa logistik banyak banget bang. Nggak muat ya? Iya gak muat, akhirnya tetangga saya juga gak pulang, saya sendiri pulang. Di perjalanan udah masuk Cianjur, mau lewat ke titik gempanya, gak bisa bang, karena itu longsor parah banget bang. Tutup, jalan utama itu ditutup bang. Sekitar jam 7:30 lah, saya nyampe Cianjur itu. Saya putar balik lagi dari longsor itu, ngambil jalan pesisir. Perbandingannya gini bang ya, kalau lewat jalan utama itu paling sekitar 20 menitan saya nyampe ke rumah. Tapi kalau jalan pesisir itu hampir 2 jam bang saya bang. Jadi harus muter-muter dulu ya? Cuman ngelewatin dikit aja bang. Nah akhirnya saya nyampe rumah. Gak sanggup bang lihat istri saya, orang tua saya, sepupu saya masih ada yang bayi, ada yang kecil bang. Semua pada tidur di jalan bang. Saya itu nyampe jam 9 jam 10 malam bang. Begitu saya pulang, nyampe, semua kan pada masih tidur di jalan. Belum ada tenda, belum ada tuh, semua gelap bang. Saya kan posisi rumah jauh dari permukiman kampung yang ramai, jadi tengah sawah gitu loh bang ya. Di tengah sawah itu sekitar ada 12 kepala keluarga lah, tapi beda-beda rumahnya jauh-jauh gitu loh. Mereka kumpul semua di situ, saya lihat sambil bawa logistik. Ada korban nggak? Ada, itu 3 orang, Teh Kokom, Teh Ai, sama yang satu lagi itu. Sekarang di mana? Udah bawa ke rumah sakit, alhamdulillah udah dievakuasi katanya. Semua orang-orang itu bang ya, keluarga saya, tetangga saya pada kelaparan bang, karena gak ada dapat makanan bang. Wah, itu belum ada bantuan? Belum bang, karena masih gimana ya, masih baru kali masih ya? baru itu, masih baru bang, masih baru banget. Nah, dari situ saya bagian logistik aja ya, bagian logistik dulu aja. Untungnya saya emang bawa gitu, sengaja bawa buat keperluan beberapa hari, tapi gak ada sehari pun udah habis. Yang lu bawa itu? Iya, karena kan saya juga ngasih logistik itu ke 12 kepala keluarga kan. Saya juga untungnya bawa obat-obatan buat anak kecil, bayi-bayi gitulah ya. Dari situ kan saya tinggal lah bantu-bantu di situ lah. Belum ada tenda, belum ada tikar karena kerubuhan itu bang rumah. Ada sih ya, rumah saya kan beda sama rumah abah saya. Nah, yang rubuh itu rumah abah saya. Tapi rumah saya di barat kata masih baru lah ya, jadi masih retak-retak aja. Oh, jadi Bang Penny sama Bapak ini satu Tetanggaan daerah ya. tapi beda Tetanggaan, rumah. iya. Oh ya, misah sendiri gitu Iya, ya sama istri ya. sendiri. Jadi mau bawa karpet atau gimana juga kan nggak berani, masih pada trauma kan ya, masih pada trauma. Saya mah biasa aja kan, karena saya nggak ngerasain gempa gitu loh bang ya. Kayak cuman gempa kecil aja ke Depok mah ya. Saya mau beraniin masuk ke rumah mau ngambil karpet atau sama kasur. Gak lama kemudian itu gempa lagi bang. Tapi skala kecil, tapi kerasa getarnya banget bang. Jadi dalam tanah itu kayak ada yang ngebom gitu bang, suara der, wah. Saya keluar lagi, saya juga gak berani lah, gak jadi bawa karpetnya. Saya kembali lagi, saya bincang-bincang sama si Abah. Yang paling sedih itu di sini laki-lakinya cuma si Abah doang. Udah pada kemana warga sih? Nah, pada warga di situ suami-suaminya pada kerja, lagi pada kerja. Oh, kerjanya? Kerjanya ada yang rantau, ada yang kerja di mana gitulah. Oh iya, jadi Iya. kata yang standby cewek lebih banyak Iya, situ kebanyakan cewek. Iya, 90% cewek, cuma abah saya doang. Nah, abah saya juga itu awalnya kerja bang, kerja di Depok bareng saya. Nah, dari si gempa itu bapak saya punya insting, punya feeling, abah mah mau pulang aja lah, cina gak enak hati di rumah, gak tahu ada apa, pulang aja si abah mah. Nah, ya gak tahu juga mau ada musibah kayak gini. Alhamdulillah juga si abah gitulah bantu-bantu di situ, warga di situ. Akhirnya begitu sayang kayak saya pulang, keesokan harinya suami-suaminya pada pulang. Alhamdulillahnya juga, jadi kita prepare buat tidur malam lagi lah ya, beres-beres. Gak ada alat masak. Itu ada gimana tidurnya itu? di galangan bang, kalau disebut itu jadi jalan sawah bang, ngejejer semua tidurnya. Alas atasnya? Atasnya daun pisang, belum ada alas bang. Oh, Belum. bener-bener ngampar gitu ya? Masih ngampar pakai daun pisang, pakai daun kelapa. Untungnya di situ kan ada bekas tani lah, ada jerami gitu ya, pakai jerami kayak dibuat bikin-bikin. Besok kemudiannya
ngakalin bikin tenda lah supaya teduh, supaya gak hujan. Nah kan hujan juga bang ya, pas kejadian gempa itu hujan bang. Semuanya juga kehujanan, gak ada yang enggak, sampai bayinya juga kehujanan. Karena mau neduh juga gak berani bang, gak berani mau neduh juga kan, di bangunan kan kita posisi tengah sawah. Kalau ditinggalin tempat itu mau ke permukiman, takutnya ada maling, motor atau semua barang-barang. Malah lagi musibah, ada maling juga bang. Pas kejadian itu ada yang hilang motor, TV. Nah saya juga jadi nggak ada yang berani buat ninggalin itu. Jadi standby di samping rumah. Standby aja ya. Untungnya sawahnya juga itu udah pada dipanen gitu, jadi kering lah gitulah. Dari situ juga kita inisiatif bikin tenda-tendaan. Ada bekas karpet bekas kita taruhin di atas, dibikin kenteng buat berteduh. 2 hari menjelang gempa itu masih belum ada bantuan bang sama sekali bang. Belum masuk? Belum masuk bang. Dari Nggak pemerintah? ada. Relawan? Ya, belum. Belum masuk? Belum masuk. Jadi kita punya berteduh lah, kalau buat masak-masak kita belum punya karena masih di dalam rumah bang. Minum juga si Abah itu bapak saya gali sumur sekitar 2 meter, ada endapan air, ngambil air dari endapan itu minum. Dimasaknya dari api unggun. Aqua botol yang saya bawa kan diisi lagi pakai air itu. Nah, dimasukin baru bisa matang. Bener-bener darurat banget. Iya, darurat banget bang. Yang kasihan itu ya anak-anak sih ya, masih orang tua masih bisa makan umbian-umbian gitu. Ya untungnya kita juga makan bisa dari singkong, adalah dari kebun-kebun sekitar. Nah dari jelang itu kan kita ada kabar nih ya dari yang tertimpa itu. Ada kabar mereka dibawa ke Bandung bang, 3-tiganya. Dibawa ke Bandung, mereka dioperasi di Bandung. Dari Bandung mereka sekitar 3 atau 4 hari baru dibawa ke Cianjur bang. Tapi cuma 1 aja yang dibawa ke Cianjur. Yang korban pertama dievakuasi sama si Abah. Yang 2-nya masih di Bandung karena masih perawatan gitu. Jadi antrian gitu bang di sananya bang. Setelah beberapa hari kemudian, banyaklah relawan-relawan yang bagi makanan. Alhamdulillah gitulah dari partai-partai gitu ya yang ngasih pasokan makanan seperti telur mie lah. Seminggu itulah banyak relawan yang ngasih lah ya. Mulai dari tenda kita udah bisa enak, biasa tenda dibikin rumah gitu. Tenda ini bang kayak brimob gitu. Iya. Gitu ya. Malamnya nengokin yang kena gempa itu, nengokin ya, bang, ini bang semua bang diamputasi bang. Coba saya juga sedih gitu loh, ini gak nyangka tetangga saya juga gini gitu loh. Nah begitu saya pulang sekitar maghrib atau gimana, kita prepare buat tidur, masak-masak dulu buat makan malam, masuklah tenda. Nah kebiasaan saya di malam hari itu gadang bang, gadang sampai subuh tidur, baru tidur saya bang, karena kan takut maling atau gimana gitu. Jadi tenda itu beda rumah gitu loh, jadi kita itu di tengah sawah, rumah itu ada agak sekitar 100 meter ke rumah itu. Jadi center itulah, jadi sampai subuh itu. Di hari berikutnya yang korban itu bang meninggal bang, meninggal. Cuman sehari di Cianjur, dari bawah di Cianjur dia langsung meninggal. Meninggal di rumah sakit? Enggak, di rumahnya, di rumah mertuanya, dia dibawa ke rumah mertuanya. Dia nyampe jam 3 sore, besoknya pagi dia meninggal. Rame kan akhirnya, ya saya juga langsung ke kampung, langsung ikutlah nguburin juga. Nah di malam berikutnya, jadi si tenda itu bang, jadi jaraknya 60 meter, 50 meter, ada yang 100 meter, jadi cuma 1 tenda itu ada 2 kepala keluarga sampai 3 kepala keluarga. Jadi laki-lakinya semua pada gadang di luar. Di malam itu jam 3 saya mau ngambil kopi. Dari situ ada kayak teriakan minta tolong bang. Dari rumah gempa kan main agak jauh gitu. Tolong cina. Tolong cina. Itu cewek bang, suara cewek bang. Saya juga manggil langsung ke abah saya yang lagi tidur. Bah, bangun bah, ada yang minta tolong bah. Takutnya ada maling atau apa kayaknya. Abah saya inisiatif buat ngecek ke rumah gempa itu. Namanya merinding bang. Saya biasanya gadang di luar, gak ada yang namanya merinding. Biasa kedinginan juga paling juga ya. Akhirnya, dilihat gak ada siapa-siapa bang. Kosong. Bangunan itu kosong? Iya, bangunan. Tapi udah rubuh di korban gempa itu. Tapi lu dengar dari suara bangunan itu? Iya. Bah, pulang lagi aja bah. Gak bener juga. Udah agak enak nih perasaan bah. Akhirnya saya sama abah pulang lagi. Saya masuk tenda, gantian sama si abah. Karena saya
gimana ya, agak takut-takut juga emang tadi awalnya agak percaya, tapi ada yang minta tolong jelas banget bang itu bang, suara cewek. Langsung ngedon makanya. Langsung ngedon bang. Iya, iya. Jadi saya masuk ke tenda, abah saya jaga di luar. Tapi saya juga jadi gak tega gitu loh, abah saya gadang di luar. Akhirnya saya keluar aja, jadi nemenin si abah gadang. Singkat cerita, keesokan malamnya. Malamnya lagi bang, saya gadang lagi di luar. Nah si abah pas mau buang air kecil, sekitar jam 12-an dia keluar, dia teriak bang, Pani, sini, tuh lihat tuh ada apa aja katanya. Dilihat sama abah, nggak ada apa-apa bah, sama di saya nggak ada, dilihat nggak ada apa-apa. Oh ya udah kata si abah, nggak apa-apa, kalau nggak lihat mah. Saya juga agak merinding di situ. Nah akhirnya dia cerita ke tetangga saya ke tenda sebelah. Saya dengar ceritanya bang, Pani, semalam kamu lihat gak itu ada rambut ngegumpal keluar dari tenda. Rambut gumpalan bang, keluar dari tenda saya bang, tenda kita itu. Si abah sih barusan lihat kan sama kamu lihatnya juga. Enggak, saya mau gak lihat. Tapi si abah gak cerita juga. Iya cerita itu sama Kang Hasan katanya. Wah iya serius. Ya udahlah gak apa-apa, saya juga maksudnya kalau gak dilihat sendiri mah, gak dirasain sendiri mah gak apa-apa lah saya juga. Itu bentuknya rambut doang atau enggak ada sosoknya itu kata si abah? Rambut doang gumpal kata tetangga saya. Keluar dari tenda saya, kan jadi ini tenda sawah, di tenda ini ada, jadi ada apa namanya, aliran air. Oh iya. Di situ. Nah keluar dari tenda itu, saya gadang lagi bareng si abah. Kata si abah, ya udah kamu mau istirahat aja katanya. Tadi siang capek, karena saya ambil logistik, minta logistik ke tenda-tenda sebelah atau ke polsek, mana kan ada bantuan kan ya. Oh kalau begitu berarti abang ngajuin gitu? Iya Atau- ngajuin, saya ngajuin. Atau si relawan atau yang para donasi itu nyamperin? Yang relawan itu kan jadi gak ada yang masuk ke tenda langsung, ada yang langsung masuk ke polsek. Oh iya. Jadi relawannya nyamperin gitu loh. Ini ada bantuan dari sini buat tenda di sini, dikasih kupon, ngambil aja ke polsek katanya. Gitu. Saya jadi ngambil logistik buat makanan mereka, tetangga saya atau keluarga saya lah ya. Saya tidur ke dalam, si abah gadang di luar. Biasa si abah, biasa-biasa aja. Malam berikutnya saya yang gadang, saya dengar lagi cerita dari tetangga saya. Cerita itu dari abah saya sendiri yang gadang, ngalamin gadang semalam. Ada rambut ngegumpal lagi, tapi di atas genteng bang. Jadi katanya ngejepit di atas genteng, pas pagi udah gak ada lagi. Tapi itu gak maju bah, diam aja gitu di atas genteng, jadi kejepit genteng. Rambutnya itu? Iya, pas dilihat pagi udah gak ada. Saya juga itu dengar cerita lagi dari tetangga saya, karena si abah gak mau cerita sama saya, takutnya ketakutan saya gak gadang-gadang lagi, gak jaga-jagain lagi. Tapi akhirnya nyampe ya ke Iya, kuping lu ya? pasti nyampe karena kita kan satu kumpulan tuh, gimana lah kalau siang gitu ya. Saya gadang lagi. Nah, di sini bang ya, yang paling saya alamin seumur hidup saya bang. Dari sore juga saya udah mual kan bang ya, mau ngambil perabotan buat masak, buat maghrib itu. Udah mual bang, hawa saya bang. Udah pengen mual, pengen. Wah ini masuk angin. Kalau gadang mulu kali ya. Minta dikerokin sama istri saya. Di tenda itu gak ada alat kerok, atau saya gak suka lah pakai sendok. Jadi akhirnya saya berantem sama istri saya nih bang ya. Saya berantem sama istri saya akhirnya keluar, saya beraniin masuk ke rumah saya bang. Saya tidur di situ bang, beraniin bang. Sekitar jam 7, jam 8 saya tidur di kamar. Rumah posisinya udah hancur? Enggak bang, itu posisi di rumah saya. Yang hancur itu rumah bapak saya. Jadi saya kan bangunan baru nih bang ya. Jadi masih retak-retak dikit lah bang ya. Saya beraniin aja tidur di kamar. Jam 8 abah saya manggil, Pani sini keluar, takutnya ada gempa lagi. Ya bentar bah, pusing bah, saya bah, gak enak badan gitu. Saya di tenda berisik banget, gak enak. Bulu cepet keluar aja. Akhirnya kan saya keluar, duduk di depan rumah saya di jendela. Saya duduk di jendela sambil takutnya ada gempa, begitu saya tinggal lari gitu. Nah di situ bang, saya gak mau bang lihat ke sebelah rumah-rumah tetangga saya bang. Kan seperti gang gitu, rumah-rumah ya. Jadi saya itu gak mau bang. Namanya lihat ke situ gak mau bang. Nolak banget saya. Jangan lihat, jangan seperti ada sosok atau gimana gitu bang. Nah bang, saya lihat persis di sebelah sana bang. Tengah-tengah, agak sananya bang. Itu kan gelap tuh posisi di sana rumah.
Ah, saya biasa aja main HP bang. Begitu saya main HP, kayak ada yang lari gitu cepat banget. Kan saya refleks langsung lihat ke sebelah kanan. Wah bang, itu bang saya bang lihat baju kebaya bang. Kebaya bawahnya batik. Dia bukan jalan bang, jadi kayak terbang gitu bang. Dia tengah jalan, terus nengok ke saya. Wah dari situ saya bang, cerit bang. Ada orang bang. Ada orang pakai baju merah bang. Semua pada keluar, semua pada nyenterin ke sana. Mana di mana? Itu mah bukan kali. Akhirnya tenda sebelah ke situ. Kamu mah katanya lihat almarhum nenek saya, Idun katanya. Maksudnya gimana nih? Iya kamu lihat almarhum nenek saya itu mah Idun yang kalau pakai kebaya bukan? Iya pakai kebaya. Jadi dia udah kebiasaan lihat itu bang. Oh iya, itu bentuknya gimana yang lihat bang? Pakai kebaya, pakai kerudung bang. Kerudungnya putih bang. Mukanya kelihatan? Enggak bang. Karena jaraknya lumayan ada 50 meter lah bang. Gak kelihatan karena gelap kan ya. Jadi kelihatan baju merahnya aja bang. Sama kerudungnya. Wah saya nangis bang sampai subuh bang. Nangis saya bang. Nangis kenapa tuh? Ya karena kebayang bang. Dari situ saya gak berani gadang lagi bang. Biasanya gadang sampai subuh gantian baru abah atau gimana gitu ya. Dari situ saya gak keluar tenda. Akhirnya si abah lah yang begadang. Besoknya lagi aktivitas seperti biasa. Ya, cuman saya gak aktivitas karena meriang bang. Karena masih kepikiran itu sosok itu bang. Nah di malam berikutnya bang. Saya mah di dalam tenda bang. Masih siang itu juga, masih jam 7. Habis sholat maghrib, ada gangguan seperti barang bang. Alat masak dilempar-lempar bang. Kirain kucing lah atau gimana lah ya, kata si abah. Gak ada yang rubah, padahal si abah yang beresin itu lah. Gak ada yang rubah, gak ada yang apa-apa, kata si abah. Barusan apa tuh bah? Ah gak tahu itu mah setan yang jahil, kata si abah juga. Oh jadi kalian dengar suara kayak gumprang-gumprang iya, gitu? Iya kayak dilempar gitu, pas kayak perabotan diberantakin. Tapi padahal kagak berantakan? Gak ada yang berantak. Padahal si abah yang lihat gitu ya, si abah juga yang beresin itu awalnya juga. Jadi gak ada yang berantak, itu mah setan katanya mau ganggu. Makin malam bang ya, tetangga saya yang satu tenda itu ngerasain tenda itu ini bang, digoyang-goyang bang. Ini tenda kenapa gempa lagi? Padahal dia yang ngerasain bang sendiri bang. Jadi orang lain gak ada yang ngerasain. Abah saya yang di luar santai-santai aja, saya juga yang di dalam gitu ya. Biasa-biasa aja lagi ngobrol. Kayak orang yang kesurupan gitu bang. Ini tenda digoyang-goyang, ini tenda apa gempa? Gempa. Heboh sendiri dia bang. Akhirnya dia istighfar, kata abah saya, istighfar. Dia ceritain langsung, barusan gempa bukan? Gak ada gempa, tapi tenda bergoyang-goyang katanya. Ah gak ada juga, gak ada apa-apa. Istighfar, ambil wudhu, sholat. Dia sholat, nah habis sholat dia kesurupan bang. Orang yang itu? Iya, habis sholat dia kesurupan bang. Awalnya dia habis wudhu, sholat, dia pakai mukena malah duduk di luar bareng si abah. Diem aja. Sekitar jam berapa lah, jam 9 lah. Jadi kesurupannya itu pas ditanya gak jawab. Sekitar ada 3 menit lah dia gak jawab terus sama si abah. Diem mulu di luar. Akhirnya yang di tenda itu juga pada keluar. Ditanya, dia sama sekali gak jawab bang. Diem aja bang. Sambil tunduk. Pakai mukena itu padahal bang. Gak lama kemudian dia sadarnya dia melotot bang. Melototnya itu ke orang tuanya. Begitu sadar dia nanya, abah saya kenapa bah? Ya situ dari tadi ditanya kenapa gak jawab mulu sama abah, sama orang lain juga gak ditanya, malah melotot sama si emak katanya. Ah saya gak tahu kenapa bah, pusing aja bah katanya dia mah. Dia masuk lagi ke tenda, rebahan sendiri bah. Dia malah rebahan sendiri, yang lain pada masih di luar, dia langsung rebahan sendiri masih pakai mukena. Begitu gak lama kemudian pada mau masuk, si abah teriak, maling, kata si abah itu. Si abah lihat di rumah yang rubuh, ada orang yang lari ke situ bang. Saya langsung bergegas keluar sama yang tenda sebelah juga kan, langsung pada nyamperin gitu, pada ngejar. Gak lama kemudian di tenda sebelah malah teriak maling lagi. Di sini malingnya. Jadi kita itu bang kayak dijailin gitu loh bang. Di sini maling. Di tenda sebelah juga teriak maling. Padahal itu larinya kemana, itu persawahan. Kalau begitu lari juga dia bakal kelihatan. Oh iya, soal sawah luas ya. Ya. Kecuali ke area gempa, gak bakal kelihatan. Iya.
Jadi kita begitu lagi nyenterin, begitu nyampe ke situ, kalau kasih yang lari itu, si Abah langsung nyenterin, gak lama langsung malingnya di sini katanya. Begitu saya lari sama si Abah lari lagi ke sebelah, mana malingnya? Tuh ke sana. Kalau ke sana pasti kelihatan bang, karena itu kan persawahan gak ada padinya lah, udah pada dipanen, pasti kelihatan kalau lari ke situ. Ya, siapa yang lihat? Itu dia ya, si ini katanya, lihat apa nih? Iya yang lari katanya. Akhirnya semua ngumpul, semuanya dikumpulin semua ya, takutnya ada kejadian apa-apalah gitu ya. Akhirnya kita ngumpul semua sampai pagi. Nah pagi biasa lagi kita prepare lagi buat masak lagi lah ya, buat makan bareng lagi. Nah seperti biasalah saya aktivitas biasa lagi. Nah di malam berikutnya lagi bang, masih siang bang kejadiannya juga. Jam berapa tuh? Sekitar jam 4:30 bang. Tenda itu ada telapak tangan bang. Yang lihat itu sepupu saya. Masih umur 6 tahun lah sepupu saya. Dia panggil, Abah lagi ngapain di belakang katanya di tenda. Padahal gak ada siapa-siapa, si Abah malah lagi keluar, lagi ngambil air. Ditanya sama ibunya, kenapa Neng? Tuh ada tangan di sana katanya. Di mana? Di sana, di belakang katanya. Gak lama kemudian, emang bener bang, kejadian ada tangan, telapak tangan ke tenda itu bang. Oh, mungkin tangan orang? Bukan bang. Bukan. Karena emang gak ada, kalau di belakang sawah gitu, becek gitulah. Jadi mau ngapain ke situ juga gitu di belakang tenda itu. Jadi tenda itu kan emang tertutup banget gitu ya. Jadi situ juga gak mungkin ada orang gitu. Ibu saya juga lihat, teteh saya juga lihat itu ada tangan. Nah saya juga gak cerita sama tetangga yang lain lah. Takutnya emang lebih takut lagi bang. Iya, takut parno ya. Iya. Tiap malam kita bang ya ngerasain gangguan lah dari masih pagi, masih udah siang, wah semua pada sakit bang. Termasuk ibu saya, abah saya sakit karena itu cuaca bang, karena cuaca hujan di luar, akhirnya gak ada yang gadang. Dari situ pas hujan reda, saya keluar lagi biasa bang ya, panggil tetangga saya, sini gadang di sini lah berdua gitu ya, temenin di sini, di situ mah masih banyak orang lah di situ mah. Nah saya akhirnya bareng sama tetangga saya ngopi di situ, ngobrol biasa gadang. Di situ bang, kayak ada benda ngelempar ke tenda lagi bang. Kata si Abah, tadi ngapain itu tenda basah dilempar ke tenda, cina kotor katanya. Enggak bah, kata saya. Itu cina lihat, dilihat emang bener bang, ada bang, bekas lemparan gitu bang ke tenda. Saya sama tetangga saya juga ya, senter biasa lagi bang ya. Gak ada siapa-siapa, emang udah gak ada siapa-siapa gitu. Tapi ada ceplakan lah? Ada bang. Kalau ngelempar di sawah itu pasti kelihatan orang itu, pasti kelihatan bang, karena luas gitulah. Iya, terbuka juga. Terbuka gitu ya, terbuka. Dari lama ke situ jam 3 malam ada yang minta tolong lagi bang. Denger yang minta tolong lagi. Awalnya saya gak denger, tapi tetangga saya, kecilin itu volume HP katanya. Tolong. Di belakang lagi tuh bang. Di belakang rumah saya persis yang gempa itu. Lihat jangan, udah pada gak berani bang. Itu suara cewek cowok yang dengar? Cewek lagi bang. Cewek Lagi. Minta tolong dari situ menyengat bang, bau busuk bang. Bukan kita doang yang nyium, yang di dalam tenda juga nyium. Iya. Mama yang di tenda sebelah juga nyium. Bau bang banget. Akhirnya kita pada ngaji lah ya, jam 11 malam, jam 2 setiap hari kita ngaji. Tapi malam, apalagi malam Jumat bang. Semua diadain pengajian di situ. Setiap hari ngaji atau gimana, tapi tetap aja bang, gangguan ada terus bang. Sampai tetangga saya ngelihat almarhum yang meninggal itu bang. Almarhum yang kena gempa itu bang. Oh iya. Gimana tuh? Lihatnya dia utuh banget bang itu orang itu. Dia langsung cerita, begitu kejadian dia langsung cerita. Di sana ada teh kokom katanya, utuh banget, katanya minta tolong. Tolong di mana? Dia minta tolong di tendanya. Emang ada tenda di mana? Padahal dia lagi kesurupan bang. Lagi kesurupan. Itu di situ teh kokom minta tolong katanya. Iya di mana? Itu di tendanya. Iya tenda itu di mana? Kata saya juga ya. Kan keluarganya juga nggak pada di situ.
kan udah bikin tenda nih ya dia. Tapi dikosongin bang. Keluarganya pada di mertuanya Oh, ngungsi ke sana. ngungsi ke sana. Itu di tendanya kan di situ kosong, siapa yang minta tolong gitu. Kelamaan kemudian dia kesurupan. Begitu pas kesurupan dia minta macem-macem lah, seperti minta ikan asin merah, minta kopi pahit lah, minta rokok lah, segala macam. Lama banget itu bang. Sampai ada itu kan tembakau bungkusan ya. Tembakau bungkusan yang punya tetangga saya, dia ambil, dia makan bang. Habis 1 bungkus bang. Dimakan? Dimakan. Kita juga manggil orang pinter lah ya. Orang pinter, kesurupannya juga lama bang. Dari jam 12 sampai jam 1 lebih lah kesurupannya juga. Apa tuh yang keluar dari mulut dia tuh? Cina suruh bantuin lah. Suruh bantuin yang korban gempa, jangan pada dia mulu katanya, kata dia. Saya pengen ikan asin merah juga, cina gak dikasih. Cina. Wah, serba diomongin bang. Cina, ya. Di sini mah cina pada gak istighfar, gak ada pada eling katanya. Nah pas dari kejadian itu kesurupan, nah dia itu sering ngelihat bang, ngelihat sosok tetangganya, yang tetangga saya yang korban gempa itu bang. Hampir seminggu dia terus setiap hari gak tidur bang, tidur dia siang. Ya kata orang pintar juga ya banyakin istighfar lah, tapi tetap bang itu gangguan dari almarhum ini bang. Tiap hari diteror bang, kalau gak ada yang kesurupan, ada hal-hal aneh yang gak di luar nalar. Gimana tuh? Ya seperti kita digangguin dari tenda gitu lah, dari minta tolong, dari bau bang. Yang paling saya benci itu dari bau bang. Bau ya? Bau banget. Bau apa itu bang? Bau bangke bang. Bau bangke tapi agak-agak bau terasi gimana gitu bang. Itu bukan saya aja, semua juga ngalamin gitu. Kita itu hampir 2 bulan ya. Di tenda? Iya. Tenda udah seperti rumah atau gimana lah, karena belum ada bantuan perbaiki rumah gitu ya. Jadi kita juga di tenda selama 2 bulan itu baru beraniin ke rumah lagi bang. Keluarga saya pindah ke rumah saya karena rumah saya masih utuh lah banget, masih retak, masih bisa dibenerin gitu lah. Nah dari situ tuh tetangga saya balik lagi ke rumahnya, tapi di depan rumahnya mereka bikin tendanya. Jadi sekarang masing-masing lagi tapi di tenda gitu loh bang. Tinggal saya doang yang masuk di rumah. Nah sampai lu sekarang duduk di sini bang ya, setelah kejadian udah hampir setahun mungkin ya, kejadian itu udah hampir mungkin. Masih ada bang warga sana yang masih ngungsi dan sekarang masih bertahan di tenda bantuan itu? Masih banyak bang, karena mereka gak mau jauh dari rumah-rumahnya, bikin tenda lah. Banyak bang, banyak banget, masih ratusan bang. Ratusan ya? Tenda aja. Jadi maksudnya di rumah dia yang hancur, nah dia buka tenda depannya Bukan gitu? tenda depannya ya. Dari pemerintah sendiri bang? Itu tenda itu bang ya, seperti perumahan bang, tenda itu. Kayak perumahan gimana maksudnya? Jadi lahan kosong dibikin rumah tenda. Jadi mereka aktivitas tenda aja bang. Dan rumahnya belum ada bantuan? Belum gitu? bang. Mungkin terlalu banyak kali ya? Jadi sebagian dari satu kecamatan bagian dulu beresin rumah. Kan tapi yang di deket area titik gempa itu direlokasi semua. Kalau aku boleh tahu Bang Pani ini apa nama daerahnya? Cugenang, Desa Sukamanah, Kampung Babakan. Dan waktu itu dari desa abang sendiri ya, berapa orang yang meninggal bang waktu itu korban? Di tempat saya 1 bang, yang itu 1. tetangga saya aja. Yang lainnya luka-luka gitu ya? Yang lain luka-luka, kalau yang luka-luka sekitar 50 orang lah ada. Kalau boleh tahu bang, dari semua nih gempa gitu ya, Ya. totalnya berapa korban jiwa bang waktu itu? Kurang lebih ada 300-400 bang yang meninggal. Itu ketiban ya? Ya, ada yang belum ketemu juga 8 lagi. Ah, belum ketemu? Ya, di longsor itu bang. Nah sebelum kejadian gempa tadi tuh bang, kan lu sempat digangguin ya mas sosok-sosok makhluk gitu ya. Dan sebelum gempa ini apa emang udah sering bang digangguin sama sosok-sosok gitu yang tadi lu sebutin? Alhamdulillah enggak sih bang. Sebelum gempa kejadian kita hidup gak ada takut-takutnya atau ada gangguan mistis-mistis, gak ada. Dan baru kali itu bang Pani ngerasain Iya, itu? seumur hidup saya baru ngerasain, saya ngelihat sosok yang... Baru kali itu? Iya, baru kali itu. Iya, iya. Gokil ya. Itu juga saya ngelihat sosok yang ngurus saya dari kecil bang. Maksudnya? Ya kan dari si tetangga saya itu punya nenek. Nah neneknya itu saya pas lagi umur 10 atau 11 tahun saya sering main ke rumahnya itu. Nah saya itu berkata diasuh lah, diajak main sama dia. Terus ada sosok yang nyerupain dia? Iya, ada sosok yang nyerupain dia bang. Iya, iya. Seumur hidup saya bang.
Awalnya saya gak percaya, sekarang percaya bang. Yang namanya kesurupan saya sekarang percaya bang. Setelah ada yang kesurupan depan mata lu ya. Kadang kita ngeliat orang kesurupan tuh, ini orang bener gak sih? Apalagi bohongan sih? Apalagi acting gak sih? Ya, Gitu kan saya juga pernah lihat kesurupan tapi dia bohongan. Bisa kepala atau gimana, kesurupan massal atau gimana, tapi bohongan dia mah. Oh, Jadi di situ emang saya emang gak percaya. iya. Tapi begitu dia makan tembakau, ngapain sih kalau emang dia bohongan, ngapain makan tembakau sampai habis? Iya, Di situ saya percaya sih bang. Dan ada juga ada yang bilang, itu ada bahasa dokter kedokteran gitu ya, penyakit apalah namanya gini ya. Kalau kita sih ya walau kita nggak tahu ya. Dan waktu itu nih bang, ada gak bang, entah wali kota, entah camat, entah artis, entah dari apapun itu bang masuk ke tempat lu bang, Kalau buat ngasih bantuan gitu ke daerah lu? Kalau ke tempat desa. saya nggak ada sih bang. Nggak Tapi ada? kalau ke kota, kalau ke kecamatan lain ada sih. Paling ke tempat yang paling parah, ke tempat yang longsor, ke tempat yang paling banyak korban ada sih artis, relawan, bupati, presiden. Rumah lu tuh terlalu pojok ya mungkin? Terlalu ya, Bang, pojok ya bang. ya? Oh, mojok ya. Mojok. Tapi Jauh bang, kalau mau ke jalan raya juga jauh. Jauh. Oh, tapi alhamdulillah masih ada masuk bantuan. Ada dana masih ya? bantuan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena waktu itu emang lagi gencar-gencarnya donasi buat Iya, korban donasi. gempa Cianjur waktu itu ya. Dan kalau ngebayangin serem banget ya bang ya. Nggak nyangka ya, Iya, desa nggak lu nyangka, sendiri Bang. ngalamin kejadian itu ya. Iya, semoga gak terulang lagi bang Amin, lah. ya Allah, amin. Biasa kita dengar di kabar berita nih daerah Berita ini doang gempa, kan ini kita ya gempa. lihatnya. Ternyata kita Sekarang kita ya. ngalamin ya. Pernah bang, waktu itu saya pernah gempa juga di rumah. Ya. Goyang-goyang. Ternyata saya belum tidur, ngantuk. Saya kira gempa kan, sempat teriak-teriakan bang waktu itu, gempa. Jadi saya bangun tidur, kayak gimana sih puyang-puyang gitu bang. Saya pikir gempa. Masih. Terus ibu waktu itu ada almarhum ayah kan langsung teriak-teriakan, kenapa gempa? Gempa di mana? Saya turun ke bawah kan, ada gempa. Akhirnya kagak ada gempa, ya sampai kayak malu. Bangun tidur, bang. Tidur masih pusing, ngelinting. Kalau ingat itu ngakak sih, parah. Dan akhirnya tetangga pada bangun semua, bangun keluar. Itu jam 9 pagi kalau nggak salah waktu itu. Aduh, kacau sih. Malu sih keluar satu kampung. Dan nih Bang Pani, punya pesan-pesan nggak Bang buat teman-teman di rumah nih? Tentang kejadian kemarin yang Bang Pani alami, kayak kejadian gempa, terus kayak kejadian horornya mungkin. Kalau kesah waktu itu apa sih Bang? Ya, kita juga dapat belajar ya dari kejadian gempa Cianjur juga ya. Kita saling manusiawi, saling berbagi satu sama lain, saling membantu. Kalau bahasa Sundanya itu silih asah, silih asuh, silih asih, silih tulungan lah. Apa tuh artinya Bang? Silih bantu, silih tolong, saling merangkul bang, satu sama lain gitu. Iya benar-benar. Karena kita nggak tahu Bang ya, mungkin kita saat ini bisa ngebantu. Besok siapa tahu kita jadi orang yang dibantu. Gitu kan kita nggak tahu tentang roda kehidupan ini Bang ya. Apalagi namanya di dunia cuma sementara Bang. Dan semoga aja cukup terakhir Cianjur aja yang ngalamin kayak gini lagi lah. Semoga gak ada lagi. Indonesia aman dan tentram ya Bang ya, jauh dari bencana-bencana. Bumi udah tua sob. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang gak sama Bang Pani ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, ya yang namanya musibah, yang namanya masalah, namanya hidup itu kan kita nggak tahu ya, cuma Allah yang tahu. Ya kita menjalaninya dengan ikhlas dan lapang dada ya. Yang namanya ujian itu pasti selalu ada dalam hidup. Dan setiap ujian pasti punya hal-hal tersendiri nih bisa buat kita ambil pelajaran gitu kan. Dan yang pastinya kita selalu dekat dan semakin dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi ketika kita dikasih ujian, dikasih masalah, jangan ngeluh. Ngeluh wajar sih, maksudnya jangan sampai malah menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu, apalagi menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi ujian itulah yang bisa menguatkan kita. Contohnya aja kayak sekolah kalau nggak ada ujian kita nggak lulus gitu kan. Dan tetaplah bersabar dan tetap belajar. Dan ya semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan balik lagi buat teman-teman nih para kaum berbahan, gimana hari ini? Udah mandi pagi belum? Hah? Belum, sama. Tadi gue mandi jam 12:30. Enggak deh, tadi gue mandi jam 10:30. Bisa dibilang pagi enggak, siang enggak. Tumben, mandinya cepet. Biasanya kan habis johor. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Pani ya. Bang. Jauh-jauh dari Cianjur nih. Ya. Tadi by the way, Bang Pani dari Cianjur jalan kaki ya? Enggak bang. Enggak. Naik apa tadi? Naik motor bang. Oh, saya kira jalan kaki. Hebat kalau jalan kaki, Bang. Terus bawa Kalau jalan tongkat ke kaki bang, belakang. saya 3 hari di sini lah. 3 hari 3 malam bang. Nyampe ini 3 hari ya. Dadah.